Hey, kembali lagi dengan Jilat Bertekno. Jadi kalau kita ngomongin gadget itu biasanya salah satu pertanyaan yang mungkin terpikir di benak kita adalah apakah gadget itu akan awet? Jadi memang yang namanya gadget itu meskipun kita tuh kepikiran gadget itu nggak seperti makanan ya, dimana kalau kita makan, yang namanya gadget itu tentu saja ada usia layannya. Tapi dari sekian gadget yang saya punya, ada beberapa gadget yang bisa dibilang tuh menurut saya sangat-sangat awet ya di luar dugaan saya. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan 5 gadget favorit saya yang ternyata cukup awet setelah bertahun-tahun pemakaian. Oke, saya akan mulai dulu dari salah satu gadget yang sering saya pakai setiap harinya, itu adalah Dirma water heater. Ini kalau di toko online banyak banget variasi namanya, ada yang namanya Xiaomi Dirma, ada yang namanya portable thermos dan sebagainya. Tapi yang jadi fokus adalah ini adalah mereknya Dirma. Sebenarnya untuk manasin air kan jauh lebih gampang sebenarnya kalau kita pakai teko, isi air lalu ditaruh di kompor, dipanasin, dan beberapa menit kemudian udah bisa langsung dipakai buat minum setelah agak dingin sedikit. Dan untuk yang satu ini bisa dibilang dia agak lambat ya, karena dia itu butuh waktu sekitaran ya 7 menitan lah sampai dia itu matang, sampai mencapai 100 derajat Celcius. Dan kapasitasnya sendiri sebenarnya nggak terlalu besar. Dia tuh kalau meskipun dia luar tuh segede gini ya, ini kalau kita tuang paling cuma bisa muat untuk satu gelas. Tapi beberapa hal yang saya suka di sini adalah pertama, dia itu ya praktis ya, dia karena cuma segede gini, jadi kalau saya pindah rumah atau pindah kos-kosan ini gampang saya bawa. Dan saya juga suka desainnya yang kelihatan futuristik ya. Ini di belakang ada plug buat colokannya, kemudian di depannya ini dia ada fitur touchscreen, dan di bagian atasnya ini bisa dibuka sehingga kita bisa tuang sedikit demi sedikit kalau mau. Ini kalau kita tuang seperti ini paling dua kali atau 3 kali tuang juga sudah habis sih. Dan ini juga bisa dipakai untuk memanaskan air ya, tapi nggak sampai matang. Jadi kalau kita mau retain suhunya bisa di sekitar 60 derajat itu bisa. Video full review dari produk ini sudah pernah tayang di channel ini, dan banyak yang salah paham kalau ini adalah thermos portable yang juga dia bisa jalan pakai baterai. Saya tekankan di sini ini nggak bisa jalan pakai baterai, dimana ini harus dicolok. Jadi kata kuncinya adalah portable, jadi artinya mudah untuk dipindah-pindahkan aja, tapi nggak bisa jalan dengan baterai. Untuk gadget yang satu ini saya beli di awal banget tahun 2021. Jadi sekarang sudah 3 tahun dan masih berfungsi sangat baik. Jadi ya menurut saya worth it untuk dibeli. Lalu gadget kedua yang saya akan bahas adalah Xiaomi Mi TV 4. Karena barangnya itu besar ya, TV ini nggak ada di sini karena sekarang saya di Korea, sementara TV-nya ada di Indonesia. Tapi saya bisa ceritakan begini. Jadi dari tahun 2020 tengah sampai sekarang itu TV-nya dipakai untuk nonton, terutama untuk nonton seperti tayangan Netflix. TV-nya itu sendiri sebenarnya basic banget ya. Jadi resolusi itu cuma HD. Kemudian dia pakai prosesor yang agak lemah. Jadi kalau kita kendalin pakai remote itu, kita navigasi di Android TV-nya itu dia nggak terlalu lancar. Dan juga speakernya biasa-biasa aja ya. Namanya juga TV, yang itu saya beli cuma 2 jutaan. Tapi sebenarnya TV ini sempat rusak. Jadi rusaknya itu bukan karena kita lagi nonton terus tiba-tiba rusak, tapi karena kesalahan yang tidak disengaja. Jadi waktu itu mau ada fogging rumah, dimana semua barang tuh banyak yang ditutupin oleh koran ya. Tapi sayangnya waktu itu TV itu nggak ditutup oleh koran. Jadi waktu kita nyalain itu ternyata TV-nya rusak ya, jadi nggak bisa nyala. Dan karena rumahnya itu di Jatinangor, jadi waktu itu TV-nya dibawa ke BEC ya, Bandung Electronic Center. Karena service center resminya itu ada di Bandung Electronic Center. Dan ternyata karena masih garansi, perbaikan itu free dan nggak lama, cuma 2 atau 3 harian lah. Dan sampai sekarang TV-nya pun masih dipakai. Jadi buat Anda yang misalnya agak meragukan kualitas service centernya Xiaomi ya saya bisa bilang dari pengalaman saya sendiri, ternyata service center resminya itu ternyata bagus dan cukup cepat. Jadi ya mungkin bisa dibilang saya rekomendasikan. Lalu berikutnya adalah kamera lama saya, yaitu adalah Fuji X-T10. Jadi mungkin ini cara penampilan udah nggak bagus sama sekali. Jadi sudah banyak yang terkelupas dan gripnya juga sudah hilang di sini. Jujur waktu saya beli dulu ini tuh nggak murah sama sekali ya, dimana harganya tuh waktu itu 10 juta. Tapi kalau sekarang kita adu Fuji X-T10 ini dengan misalnya kamera smartphone, tetap banyak kelebihan dari Fuji X-T10 ini yang nggak bisa diperoleh oleh smartphone. Misalnya salah satunya adalah zoom optikal ya. Lalu yang kedua adalah karena lensanya itu juga besar dan punya depth of field ya. Jadi kalau kita mau dapat bokeh yang natural, jelas lebih enak kalau pakai kamera mirrorless seperti ini. Kemampuan videonya bisa dibilang ini sangat-sangat biasa aja ya, atau mungkin malah agak kurang untuk harganya. Tapi konten dari channel ini untuk 1,5 tahun pertama tuh sebenarnya pakai ini. Ini saya dulu belinya tahun 2016 awal, jadi sudah lama sekali ya, sudah 7 tahun dan sekarang masih berfungsi dengan baik.
Jadi kalau saran saya, kalau Anda pengen beli mirrorless, ya sekalian mungkin cari yang agak mahal sedikit. Karena biasanya kalau kamera mirrorless itu, apalagi kamera mirrorless yang agak high-end itu, umur relevan dari kamera tersebut itu bisa jadi sangat-sangat lama. Dan tentunya meskipun kualitas videonya biasa aja, saya jujur banyak belajar hal-hal tentang videografi itu bisa saya belajar dengan kamera yang kemampuan videonya sangat basic ya. Bukan kamera yang basic, jadi kemampuan videonya sangat basic seperti Fuji X-T10 ini. Kalau suruh beli sekarang, apakah recommended? Menurut saya sudah banyak kamera yang lebih bagus dari ini ya, misalnya Fuji X-T20 atau misalnya Fuji X-T200 itu yang nggak punya viewfinder seperti ini tapi punya lensa flip. Kalau Anda pengen memulai YouTube dan pengen kualitas itu nggak cuma selevel smartphone. Berikutnya adalah yang satu ini adalah external hard disk, ini dari WD ya, dimana saya sudah pakai ini semenjak 2018 ya. Berarti saya ada satu hard disk lagi, itu adalah Seagate, dan Seagate itu juga sampai sekarang masih berfungsi, hanya saja untuk bagian portnya ini dia agak oglek-oglek, apa ya namanya, agak sedikit goyang, dimana itu kadang bikin dia tuh disconnected dari komputer. Saya nggak bilang kalau WD itu pasti lebih bagus ketimbang Seagate, dan ini juga mungkin bukan apple to apple comparison yang bagus ya, karena WD yang satu ini juga umurnya masih lebih muda ketimbang yang Seagate, karena Seagate beliau 2015, ini 2018. Tapi bisa dibilang kalau secara fungsi, secara performa, menurut saya WD yang satu ini masih oke-oke aja. Ini bahkan baru aja saya reformat, jadi awalnya itu NTFS, saya reformat jadi XFAT ya, supaya ini bisa dipakai baik untuk Windows maupun Mac, karena saya ada dua komputer. Dan menurut saya sendiri, external hard disk adalah satu investment yang cukup baik ya, karena kalau kita punya external hard disk itu, kita bisa menyimpan file-file besar, tapi nggak terlalu sering kepake, misalnya video-video lama, foto-foto lama. Dan kalau kita simpan di laptop, tentunya banyak menghabiskan storage dari laptop tersebut. Buat Anda yang belum punya external hard disk, dan Anda itu banyak bekerja di bidang foto atau video, atau sekedar pengen ngarsip dokumen-dokumen penting Anda, menurut saya nggak ada salahnya kalau Anda mempertimbangkan untuk beli external hard disk atau mungkin external SSD kalau Anda tuh pengen lebih cepat lagi write dan read speednya. Dan yang terakhir adalah yang satu ini, yaitu adalah Logitech G304. Jadi ini sebenarnya saya nggak beli ya, ini dikasih oleh teman. Saya tuh dulu dikasihnya itu sekitar akhir 2020, mouse gaming yang mungkin bisa dibilang value-nya itu sangat bagus ya. Video review sudah di channel ini sejak 2021 seingat saya, dan menurut saya sampai sekarang pun dia masih enak untuk dipakai. Seingat saya dia punya klaim kalau baterai itu bisa tahan sangat lama, setahun 2 tahun apa. Dan menurut saya itu klaimnya mungkin bisa dibilang benar ya. Saya tuh mungkin nggak setiap hari banget pakai ini ya, tapi ya bisa dibilang sangat sering lah. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin 80% harinya saya pasti pakai inilah ya, untuk main game atau bahkan untuk kerja ya, karena menurut saya mouse gaming itu kalau buat kerja jelas lebih enak, karena dia pertama lebih akurat, kedua dia ada tombol tambahan di sisi sebelah kiri atau di sebelah kanan atau bahkan di tengah. Kalau dulu waktu rilis ini G304 menurut saya nggak ada lawannya sama sekali ya di kelas sekarang itu, di kelas setara itu kita nggak bisa dapat mouse gaming yang kualitasnya bagus seperti G304. Tapi sekarang itu ya sudah ada beberapa merek lain yang bisa dibilang cukup kompetitif dan bisa bersaing secara price to performance dengan G304. Tapi kalau Anda beli ini sekarang, menurut saya juga Anda nggak rugi sama sekali. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, demikian aja sharing singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Julian Bertekno dan terima kasih telah menonton.